Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Tera CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan membahas tentang LK 3.1 untuk menyusun best practice teman-teman semua di PPG dalam jabatan tahun 2020 ini. Di sini menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di sini teman-teman sudah ada formatnya, teman-teman bisa download sendiri formatnya di LMS-nya teman-teman semua. Di sini ada lokasi, lingkup pendidikan, dan sampai terakhir yaitu STAR ini, refleksi dan hasil dan dampak. Nah, kita akan bongkar satu persatu ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan pembelajaran teman-teman semua. Di sini lokasi ini teman-teman semua bisa tulis di sini SD-nya berapa atau SMP-nya apa yang menurut teman-teman ini kelas. Bisa sih disambungkan dengan kelas juga, atau misalkan nanti ada arahan dari dosennya untuk lokasi apa, tapi sementara di sini saya akan tulisnya tentang SD terlebih dahulu. Nah, di SD ini teman-teman bisa ganti dengan SMP sesuai dengan instansinya teman-teman. Nah, kemudian di lingkup pendidikan di sini sekolah dasar, kemudian tujuan yang ingin dicapai ini apa nih teman-teman? Meningkatkan motivasi belajar siswa atau hasil belajar siswa, tergantung identifikasi teman-teman atau masalah yang teman-teman ambil itu. Nah, kemudian ini penulisnya teman-teman sendiri, kemudian tanggal ini adalah tanggal aksi teman-teman, tanggal PPL-nya teman-teman. Misalkan di tanggal 25 nih saya contohkan ya. Kemudian masuk di metode STAR-nya nih, situasi. Di sini kan situasi ini dikatakan keterangannya kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Berarti di sini adalah latar belakangnya. Nah, di sini coba saya tulis nih teman-teman nih, bisa jadi sebuah referensi juga sih teman-teman, atau nanti teman-teman dikembangkan lagi menjadi lebih banyak lagi. Saya yakin teman-teman lebih hebat lagi lah ya untuk situasi ini. Bisa juga dimasukkan sesuai dengan identifikasi masalah teman-teman. Di sini saya peralihan PJJ ke PTM membuat ini ada beberapa kesalahan. Motivasi belajar siswa menurun, terjadinya loss numerasi pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik. Nanti di sini teman-teman juga ada perubahannya apa, latar belakangnya apa. Di sini 1. Malas mengerjakan soal yang diberikan guru. 2. Sering mengobrol pada saat pembelajaran, malu dalam mengungkapkan pendapat, ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan latar belakang permasalahan teman-teman semua. Nah, ketika situasi sudah selesai, kita ke kolom tantangan. Di tantangan ini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Di sini kan saya ungkapkan adanya identifikasi masalah dengan refleksi diri. Nah, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, serta kunjungan rumah kepada orang tua. Kemudian maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu orang tua jarang ada di rumah. Di sini nanti teman-teman ungkapkan apa saja yang menjadi tantangannya, siapa saja yang terlibat. Nanti teman-teman masukkan di sini. Di sini ada tantangannya di bawah nih seperti 1, 2, 3, 4. Nah, baru di bawahnya itu dikonfirmasi tantangan itu menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara. Seperti nanti teman-teman akan gunakan apa? Menerapkan media pembelajaran atau menggunakan model pembelajaran. Bisa teman-teman di sini tulis model pembelajarannya apa, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah di aksi. Di aksi ini ada lanjutan dari tantangan teman-teman, jadi langkah-langkahnya atau kegiatannya. Nah, di sini disambungkan nih teman-teman, ada kalimat pengantar dulu. Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional. Nah, diantaranya yaitu apa? Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada, kalau saya sih lebih berkaitannya dengan dari awal, dari medianya, dari modelnya, dari kegiatannya sampai ke penilaiannya. Seperti itu sih teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk ada 4 poin berkaitan dengan media ajar. Nanti teman-teman di sini terangkan media ajar yang akan teman-teman implementasikan pada saat pembelajaran. Bila teman-teman TPACK, nanti TPACK-nya berbentuk apa? Kemudian TPACK-nya menggunakan aplikasi apa, bisa teman-teman di sini tuangkan. Nah, kemudian di nomor 2 ini berkaitan dengan model pembelajaran. Nah, kan teman-teman pasti kalau misalkan ngajar besok di PPL ada model pembelajarannya. Silakan teman-teman tuangkan. Tapi lebih bagusnya lagi di sini teman-teman masukkan sintaknya juga dari sintak pertama sampai sintak terakhir. Ini saya belum begitu lengkap, tapi teman-teman bisa dilengkapi sih dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, kemudian yang nomor 3 ini berkaitan dengan penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai. Nah, saya garis bawahi teman-teman, kalau misalkan di penilaian dicantumkan nih ranahnya ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini harus dicantumkan nih teman-teman ya, supaya teman-teman diberikan nilainya penuh nih, poin 5.
Nah, kemudian di nomor 4 berkaitan dengan kondisi ruangan. Nah kan setelah pembelajaran kemudian kita ke ruangan, tidak untuk dibangun sih ruangannya, tapi untuk dirapikan sebenarnya. Guru bisa mendesain ruangan dengan baik mulai dari kebersihannya, kerapihannya, dan keindahannya sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Kalau saya boleh tips, karena teman-teman di sini masalahnya motivasi, jadi teman-teman banyak-banyak mengungkapkan tentang tulisan motivasi belajarnya ya. Jangan sampai kalau misalnya di sininya motivasi, teman-teman mengungkapkannya minat belajar. Jadi tidak sinkron dengan apa yang akan teman-teman lakukan penelitian. Nah, terakhir ini refleksi hasil dan dampak. Jadi semua aksi sudah dilaksanakan, apa dampaknya? Dampaknya ini harus real, ada indikatornya, peningkatannya seperti apa dari sebelum dan sesudah. Dampak dari penerapan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu berbasis website serta dipadukan dengan model pembelajaran CRH, membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta per kelompok menjawab soal yang diberikan guru. Dengan menggunakan model CRH ini siswa lebih termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Di sini berarti ada pembanding ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada pembanding di sini juga ada nih terlihat dari indikator keaktifan naik dari sebelum penggunaan model CRH. Ini saya belum nulis keseluruhan tentang indikatornya. Teman-teman bisa menceritakan semua indikator minat belajar atau indikator motivasi belajar, teman-teman jelaskan di sini dari indikatornya apa saja, misalnya keaktifan, disiplin, kerjasama, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang akan teman-teman nilai daripada motivasi itu. Nah, seperti itu sih teman-teman. Semoga ini bisa jadi bekal teman-teman dalam mengisi LK 3.1 ya. Hai teman-teman semua, bisa bergabung bersama kelas belajar dan penambang bersama kami. Di sini ada keuntungannya, teman-teman bisa baca, masuk ke dalam buku Bang Soal Lulus UP PPG dalam Jabatan. Ini khusus untuk teman-teman PGSD ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup pendampingan kami, belajar dan kita sama-sama lulus di PPG dalam Jabatan 2022 ini. Terima kasih, silakan teman-teman untuk bergabung.